Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa naha anittiba'il hawa. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, seiring pesatnya pertumbuhan ilmu dan teknologi, atau yang sering disebut dengan iptek, dan derasnya arus informasi yang melanda umat manusia dewasa ini, di satu sisi menimbulkan dampak positif bagi kehidupan manusia, namun di sisi lain juga menimbulkan dampak negatif yang sangat membahayakan, berupa rusaknya tata nilai kehidupan, merosotnya akhlak dan moral, kian meningkatnya kriminalitas dengan berbagai bentuknya, maraknya perjudian dan penyalahgunaan obat-obat terlarang, serta bertebarannya sarana kemaksiatan. Panti-panti pijat, diskotik-diskotik, tempat-tempat hiburan malam, dan bioskop-bioskop sangat mudah didapatkan. Foto-foto dan film-film porno mudah diakses, membuat orang semakin mudah nekat dan berani melakukan maksiat. Kasus-kasus pembunuhan, perampokan, pembegalan, penipuan, pemerkosaan, dan perzinahan hampir setiap hari terjadi. Beritanya memenuhi halaman surat kabar, menjadi berita-berita aktual di radio dan televisi, ataupun meramaikan media sosial lainnya. Terjadinya perkelahian antar pelajar dengan menggunakan senjata tajam seakan sudah menjadi hobi dan tradisi. Walau sudah berapa banyak pelajar meregang nyawa, namun tak membuat mereka menjadi jerah. Padahal mereka adalah cikal bakal pemimpin dan pengelola negeri tercinta. Kasus aborsi pun banyak terjadi. Dan ironisnya, pelakunya adalah kebanyakan remaja yang belum menikah. Sungguh bentuk penjagalan terhadap cikal bakal umat manusia tengah merajalela. Inilah gambaran betapa rusaknya moral generasi muda kita. Betapa karena mengejar nikmat dunia yang sekejap mata, kasih sayang seorang bunda berubah menjadi bara api panas yang membakar anak-anaknya. Inikah modernisasi yang kita idam-idamkan? Inikah globalisasi yang kita perjuangkan? Kerusakannya jauh lebih kita rasakan daripada kemaslahatannya. Jawabnya adalah modernisasi melalui iptek yang melaju sangat cepat tidak diimbangi dengan membangun iman sebagai filter kehidupan. Semua menduga modernisasi itu akan membawa kesejahteraan. Mereka lupa, di balik itu ada gejala yang dinamakan the agony of modernization, yaitu ajab sengsara karena modernisasi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tak ada jalan keluar untuk lari dan selamat dari fitnah ini. Tak ada petunjuk penyelesaian masalah yang dihadapi, melainkan di ujungnya kesesatan yang menambah kebinasaan. Kecuali petunjuk dan jalan keluar yang ditawarkan oleh Islam, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah,
maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi. Takwa adalah barometer keimanan seorang muslim. Dengan takwa, mata hati akan terbuka untuk melihat dan menerima kebenaran, serta menolak dan menjauhi kemungkaran. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan pembeda antara yang hak dengan yang batil bagi. Namun sayang, tidak semua orang mengaku Islam itu beriman. Dan tidak semua orang yang beriman itu bertakwa. Kata takwa berarti takut kepada Allah. Namun sayang, kata takut kepada Allah hanya sekedar bahasa yang meluncur dari lidah tanpa makna. Sehingga takut kepada Allah tidak melekat di hati, tetapi hanya sekedar menjadi pemanis bahasa. Padahal nilai suatu bangsa sangat tergantung dari kualitas akhlaknya. Seperti yang dikemukakan penyair Mesir yang bernama Syauqi Bai mengatakan, Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat, fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Suatu bangsa sangat ditentukan kualitas akhlaknya. Jika akhlaknya baik, baiklah bangsa itu. Dan jika akhlak sudah rusak, maka hancurlah bangsa tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, apabila akhlak manusia telah pudar, maka punahlah eksistensi kehidupannya. Alasannya, akhlak adalah cermin keimanan, pondasi peradaban, pilar tegaknya tatanan kehidupan, instrumen pergaulan, dan modal utama untuk menciptakan keadilan, kedamaian, dan keamanan. Lebih dari itu, akhlak sebagai landasan komunikasi sosial dan politik yang melahirkan suasana batin yang harmonis, hubungan yang humanis, interaksi yang toleran, fleksibel, dan agamis. Bahkan, akhlak memiliki peran penting dalam mewujudkan revolusi mental yang damai dan konstruktif, serta sebagai mercusuar bangsa untuk mendapat pengakuan dan pujian tulus dari komunitas internasional. Sehingga tugas utama Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana Rasul bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing dan melindungi diri dan keluarga kita, serta menjaga negeri kita tercinta dari kerusakan akhlak, dan menyelamatkan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Billahi sabilil haqqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.